Perkenalkan, nama saya Muhammad Fanaldi Subiakto, NRP 130117076. Kenalkan, nama saya Jovan Hernando dengan NRP 130117059. Kenalkan, nama saya Grace Felicia dengan NRP 130117004. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari HAM itu sendiri. HAM atau hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia, setara atau sama seperti yang dimiliki oleh orang lain. Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat universal, dalam arti semua manusia adalah pemegang hak asasi manusia. Dalam perspektif pekerja, pemenuhan hak asasi manusia hendaknya diberikan kepada semua pekerja tanpa membedakan antara pekerja satu dengan yang lain. Perlindungan hukum bagi pekerja diberikan karena keamanan dan keberlangsungan kerja menjadi terancam akibat diterapkannya fleksibilitas hubungan kerja. Lalu yang kedua adalah hak atas upah. Setiap pekerja berhak untuk memperoleh penghasilan agar dapat memenuhi penghidupannya yang layak. Dalam pengertian tersebut adalah memperoleh jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja dari hasil pekerjaannya secara wajar, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Lalu pengaturan pengupahan yang diterapkan berdasarkan kesepakatan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha selaku pemberi kerja tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang berlaku. Lalu di sini saya akan menjelaskan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah pengusaha selaku pemberi kerja dilarang melakukan diskriminasi dalam pengupahan bagi pekerja laki-laki dan pekerja perempuan yang melakukan pekerjaan yang sama. Ini diatur pada pasal 3 Peraturan Pemerintahan tahun 1981. Lalu yang kedua adalah pengusaha selaku pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja wajib membayarkan upah kerja lembur. Pasal 85 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lalu yang ketiga, pengusaha selaku pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja pada hari libur resmi wajib membayar upah kerja lembur. Diatur pada pasal 85 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lalu yang keempat, pengusaha selaku pemberi kerja dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum. Diatur pada pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lalu yang kelima, komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap dengan ketentuan upah pokok minimal 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Diatur pada pasal 94 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Untuk menjamin perlindungan pekerja migran Indonesia terdapat dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 yang terdapat berbagai macam aspek. Salah satunya adalah mengadopsi konvensi internasional yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia. Yang kedua adalah menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Hal tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Hubungan kerja dalam perspektif ekonomi terdapat dua asumsi. Yang pertama adalah neoklassikal ekonomik. Adalah hak-hak normatif pekerja dipandang sebagai tenaga kerja tetap tanpa melihat apakah perusahaan tersebut sedang mengalami penurunan atau tidak. Yang kedua adalah new institutional economic. Adalah hak-hak normatif yang diberikan kepada pekerja yang lebih produktif karena merasa dihargai. Kondisi TKI yang terjadi di Malaysia. Menurut finance.detik.com, banyak kasus yang terjadi di Malaysia adalah kasus kriminal. Seperti yang dilihat pada tanggal 13 November 2012, bahwa banyak terdapat 151 WNI yang ditembak mati di Malaysia dalam berbagai kasus kriminal. Akar permasalahan WNI di luar negeri ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor individu. Dalam faktor individu terdapat beberapa hal. Yang pertama adalah menonjolnya kepentingan untuk meraih keuntungan dengan mengabaikan akibat yang timbul dari penempatan tersebut. Yang kedua adalah rendahnya tingkat pendidikan dan skill membuat TKI yang merasa dianggap rendah. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti prosedur serta kemampuan adaptasi membuat
TKI seringkali mengalami culture shock. Yang kedua adalah faktor pemerintah. Dalam faktor pemerintah terdapat berbagai hal. Yang pertama adalah belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait, sehingga kurang terjadi sinergi dalam pelaksanaan program kerja. Yang kedua adalah belum optimalnya hukum di dalam negeri, sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada oknum yang melakukan penyimpangan. Yang ketiga, tidak dilaksanakannya UU nomor 39 tahun 2004 yang berimplikasi pada lemahnya posisi tawar Indonesia dengan negara penempatan. Ketiga adalah faktor negara tujuan, dan yang terakhir adalah faktor perusahaan pengerah penempatan. Selanjutnya, bagaimanakah cara mengetahui bahwa institusi yang digunakan untuk TKI adalah ilegal? Terdapat 3 hal yang dapat diperhatikan. Yang pertama adalah perekrutan TKI. Yang kedua, pemalsuan dokumen. Dan yang terakhir adalah di tempat penampungan. Selanjutnya, berapa banyakkah korban TKI ilegal? Menurut data dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah TKI yang bermasalah yang pulang dari luar negeri dalam bulan April 2004 mencapai 3.170 orang. Dari jumlah tersebut, urutan pertama adalah masalah pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja adalah sebesar 35,43%. Disusul yang kedua adalah masalah TKI yang sakit sebesar 23,50%. Gaji yang tidak dibayarkan 13,59%. Tidak mampu bekerja 11,57%. Penganiayaan 6,81% dan pelecehan seksual 5,45%. Lebih detailnya lagi dapat dilihat melalui tabel 1 dan tabel 2. Dan yang terakhir adalah bagaimanakah peran pemerintah terhadap pelanggaran HAM yang terjadi bagi TKI. Di Indonesia terdapat badan hukum yang disebut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan yang selanjutnya disingkat BNP 2 TKI. Lembaga ini bertanggung jawab mencegah calon TKI dan atau WNI yang bepergian ke luar negeri dengan tujuan tidak jelas, tidak dilengkapi dokumen keimigrasian, atau juga tidak dilengkapi dokumen ketenagakerjaan yang diatur di negara tujuan dan negara asal TKI maupun WNI. WNI dan TKI baik yang legal maupun ilegal, maka dalam hal ini perlindungannya menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau biasa disingkat TPPO. Perlindungan WNI dan TKI di luar negeri dapat dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu ada 3. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Yang kedua, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan yang disingkat BNP 2 TKI yang ditempatkan di luar negeri. Dan yang terakhir adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 260 Tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah. Sekian dan terima kasih.